Untuk teknologi tuh buat saya makanan sehari-hari. Jadi kalau kalian makan Indomie tuh kayak makan Indomie, saya makan baca buku IT teknologi tuh udah kayak makan Indomie. Karena saya dari kecil orang tua saya memang kerja juga di bidang teknologi sebenarnya. Cuman berbedanya dia kerja, saya berusaha. Bapak berusaha lagi, berwirausaha. Kalau orang tua saya dulu kerja sebagai bidang IT. Cuman saya tuh karena kebiasaan makan Indomie gitu ya, kayak kebiasaan makan Indomie tadi gitu ya. Kayak teknologi itulah kayak makan Indomie. Saya itu nggak biasa juga gitu kalau saya kerjanya harus balik lagi ke IT lagi. Jadi sebenarnya saya tuh dulu waktu dari kecil tuh udah biasa kayak main Tamiya. Orang-orang main Tamiya, saya bikin bengkel Tamiya. Orang-orang belum main komputer, saya udah main komputer. Waktu saya SMP, orang baru punya laptop atau baru ngerti komputer, saya udah punya servis komputer. Jadi memang untuk komputernya saya udah terlalu duluan di depan dulu. Nah cuman pas saya SMA dan kuliah, saya tuh nggak mau kuliahnya itu IT. Karena menurut saya itu nggak usah saya perdalam karena saya udah ngerti. Tapi ternyata dalam kondisi kenyataannya waktu saya tes di beberapa hal di beberapa jurusan itu ya, saya itu pengennya kuliahnya arsitektur gitu ya. Saya saya ngetes saya daftar ke beberapa universitas untuk mendaftar jadi arsitektur gitu ya, ambil jurusan arsitektur. Saya nggak keterima dan memang something happen for a reason ya, kayak semua terjadi pasti ada alasannya. Tuhan punya jalan yang lain, Allah punya jalan yang lain gitu ya. What you want, not what you need. Itu akhirnya yang dibutuhkan adalah saya ternyata memang udah biasa dengan teknologi. Pas saya daftar informatika ternyata lebih cepat. Yang harusnya lulus 4 tahun, saya lulus 3 tahun. Terus saya harusnya kuliah itu sambil, nggak mungkin orang bilang kuliah sambil kerja bikin usaha tuh nggak mungkin. Saya mungkin kuliah 3 tahun sambil punya usaha, sampai pas saya lulus kuliah udah punya gedung yang emang literally punya gedungnya punya kita. Terus jadi enak banget. Jadi saya waktu orang-orang tanya saya lulus kuliah, mau gawe di mana, mau kerja di mana, ya gue udah punya usaha sendiri gitu. Jadi kuliah IT karena itu yang udah ada di jiwa mungkin ya, udah ada dari sehari-hari gitu. Terus kedua, justru saya belajar bisnisnya belakangan. Saya setelah lulus S1 IT, saya 3 tahun kemudian setelah lulus baru saya ngambil S2 bisnis, ngambil bisnis entrepreneurship S2-nya gitu. Ilmu yang saya punya dari kecil emang saya pakai di bisnis ini. Contoh, saya dari kecil itu selalu jadi kapten sepak bola. Saya selalu jadi yang ngajak anak-anak main bola gitu ya. Tapi saya nggak pernah gitu jadi ketua OSIS, jadi ketua acara, jadi ketua apa-apa tuh nggak pernah. Karena menurut saya itu terlalu kerja gitu, terlalu kayak, ketua OSIS tuh kayak kerja banget, terus kayak ketua pemimpin upacara tuh terlalu serius gitu. Tapi kalau mimpin kayak main bola, main basket, olahraga gitu, saya selalu pengen di depan. Nah, akhirnya saya bawa ambience itu ke kantor. Jadi ketika pertama kali saya mimpin satu komunitas yang lebih dari 10 orang, itu saya baru kali ini. Sebenarnya baru bisnis ini 11 tahun ini. Jadi sini tahun WIT tahun ke-11, saya menerapkan di WIT itu tidak disebut, tadi itu sebenarnya nggak boleh, kita tuh nyebut karyawan tuh nggak boleh. Jadi saya nggak nyebut karyawan, saya nyebutnya tim. Dan saya dan mereka tuh sama, we are the crewmate gitu ya, kita the crewmate, kita bukan saya dan Anda sama-sama aja.
dan saya mungkin juga diganti gitu ya, karena beda adatnya, namanya ada yang namanya shareholder, ada yang namanya stakeholder kan. Nah, kalau saya sebagai shareholder memang nggak bisa diganti karena saya yang punya. Tapi kalau sebagai stakeholder, saya sebagai CEO bisa direview, bisa diganti. Tapi saya sebagai yang punya bisnisnya, ya nggak bisa diganti. Jadi itu yang harus dipisahkan karena ownership bisnis sama jabatan itu berbeda. Gitu. Ada lagi mau tanyain? Ya. Iseng melamar kerja. Jadi waktu itu saya diceng-cengin sama, saya diajak-ajakin sama orang tua saya, kakak saya. Oh, memang nggak mau kerja aja ya, malas segala macam. Akhirnya saya sempat pembuktian, saya ngelamar kerja di Samsung Korea. Saya keterima di Samsung Korea. Saya sempat keterima, terus tapi nggak saya ambil. Saya keterima manajemen trainingnya Bank Mandiri, nggak saya ambil. Sebelumnya kalau saya bilang saya belum pernah kerja, pengalaman kerja, ya belum pernah kalau kerja serius ya. Tapi waktu kuliah ya pernah lah, kayak magang-magang yang nggak jelas di kantor-kantor orang, pernah sih. Zaman kuliah ya magang-magang, kayak magang-magang jadi fotografer pernah, magang jadi event organizer pernah, magang jadi paling aneh koki pernah, jadi chef pernah, magang jadi dancer pernah. Cukup aneh-aneh sih saya hidupnya, jadi banyak pengalaman yang cukup aneh. Saya juga dulu pernah jadi dancer yang kalau kalian suka nonton konser-konser di TV, nah di belakang suka ada yang joget-joget tuh. Nah itu saya juga pernah tuh ngelamar begituan, kerja gituan 3 bulan gitu ya, ngedance. Terus pernah juga. Tapi kalau kerja kayak di kantor bank, di kantor IT lain nggak pernah. Tapi kalau cuma nyoba-nyoba kayak hobi-hobi jadi jaga perpustakaan, jaga warnet, terus jadi staff labnya kampus pernah. Tapi kalau kalau kerja di tempat orang nggak pernah sih. Kalau nyoba dari bisnis jualan casing handphone, dari saya punya rumah konsultan desain studio ya, desain kayak bikin logo sampai fotografi gitu, itu juga pernah. Terus sempat tutup, bukan tutup ya, 2015 sampai 2018 orangnya bukan tutup sih, jadi sama partnernya nggak cocok lah, akhirnya misah, saya dia gitu. Jadi akhirnya saya bilang, saya orangnya tipikal gini, kalau lo mau ambil semua ambil aja gitu, kalau saya mau bikin yang lain. Jadi, dan baru tahun ini lagi saya bikin lagi studio desain. Saya bikin studio desain baru pengganti yang 2018 itu desain. Tapi saya memang spesialisnya bisnisnya gini, setelah 11 tahun saya baru ngerti kalau saya itu spesialisnya adalah bikin bisnis service. Saya kalau bisnis bukan services, kalau bukan jasa gitu ya, bukan jasa, saya nggak bisa. Waktu itu pernah jualan casing, gagal. Bikin tempat kopi, nggak gagal sih, cuman saya anehnya lagi laku-lakunya tempatnya dijual sama orangnya, jadi malas cari lagi. Terus bikin kafe pernah gagal, kalau itu benar-benar rugi. Bikin event organizer juga rugi. Nah, tapi yang kalau sekarang masih jalan, saya punya konsultan bisnis dan keuangan. Nggak deh, diulang ya dari pertama. Ya, saya punya WIT. WIT itu punya saya, dan saya selalu ngomongnya yang di depan umum saya cuma punya WIT doang. Yang lain-lainnya sama saya di hiding karena takut disangka nggak fokus, karena bukan nggak fokus sebenarnya, karena saya kerjanya juga nggak full sih, cuma tanam-tanam saham, terus saya bantuin orang-orang gitu. Saya punya konsultan keuangan dan bisnis. Saya punya co-working space, bisa disewa-sewain di Jalan Altista. Terus saya bisa supply bahan baku makanan daerah. Jadi misalnya kalian mau butuh bumbu rawon, bumbu pecel, bumbu soto Lamongan, pokoknya makanan-makanan daerah Jawa, Jawa ya boleh banyak ya. Jawa dari Anyer sampai
Panarukan gitu, saya ada mulai dari bandeng sampai bahan baku bumbu petis dari Surabaya gitu ada. Itu saya suplai bahan baku karena kebetulan saya orang Jawa Timur. Kebetulan saya kampungnya di Jawa Timur waktu itu, jadi kepikirannya adalah bahan baku di sana dibawa ke Bandung dan dibawa ke kota tuh murah banget gitu ya, buat bumbu pecel, buat makanan rawon gitu. Jadi saya bisa supply bahan baku makanan, tapi bahan baku ya, bukan makanannya. Jadi kalau kalian punya kafe mau ada menunya bumbu pecel, nah supply bahan bakunya saya bisa bisa supply. Terus saya bisnis apa lagi ya sekarang? Oh ya, saya sekarang punya bisnis investasi. Jadi kalau kalian investasi dan inkubasi dan investasi. Jadi kalau kalian mau dibidik sama saya dan beberapa rekan-rekan saya, misalkan, Pak, saya punya bisnis ini kayaknya menarik segala macam ya, seperti investor kecil-kecilan lah, venture capital kecil-kecilan. Jadi nanti saya bisa invest kalian, bisa mendidik kalian juga. Itu ada kecil-kecilan. Selanjutnya sudah sih, paling bisnisnya yang banyaknya bisnis service sih, benar-benar jasa ya, jasa, nggak bukan barang dan retail. Ini pertanyaannya menarik sih. Kenapa milihnya teknologi dan IT? Karena secara nggak sengaja saya hoki sih, hokinya gitu ya. Orang smart, orang pintar, orang rajin, orang cerdas itu kalah sama orang bejo, sama orang beruntung ya, orang yang hoki. Jadi saya itu nggak sengaja bisnis IT karena saya itu udah bosen sama kuliah IT, tapi apalagi yang saya belum utak-atik dari si IT ini. Bikin robot bisa waktu itu, menghack orang gampang. Dulu pokoknya IT, wah udah ulik lah. Tapi kalau dijual bisa nggak ya ini dijual ke orang? Nah itu kan yang jadi pikiran. Akhirnya belajarnya bisnis kan. Nah ketika jalan 1-2 tahun ya sebenarnya kita nggak ngerasa pengen dilanjutin sebenarnya ya. Kalau nanti udah lulus kuliah atau 4-5 tahun kemudian gagal ya kita keluar dan bubar juga mungkin aja gitu. Cuman ternyata setelah saya jalani ini, ternyata saya hoki. Bisnis IT itu dibutuhin banyak orang. Digital platform itu ternyata dibutuhin banyak orang. Akhirnya bisnis apa coba yang sekarang nggak butuh teknologi? Semuanya butuh, apalagi ditambah pandemik, di mana orang-orang pandemik lagi bisnisnya turun, saya malah naik. Orang butuh online course, orang butuh bikin platform digital, orang butuh masang internet, orang butuh bikin website, orang butuh digital marketing, orang butuh, pokoknya everything is about digital gitu. Jadi pas dipikir-pikir, ya bukan karena saya tahu visi misi, saya nebak, wah Mas Irfan nih kayaknya visioner nih, Kang Irfan ini visioner, bisa ngelihat masa depan, wah bisnis yang untung mana. Enggak sih sebenarnya, karena kebetulan aja pas bisnis saya berjalan, oh ini yang sustain gitu. Dan ini passion saya juga gitu. Apalagi di era ini digital tuh pasti dipakai. Apa sih yang enggak gitu, kecuali bercocok tanam ya. Bercocok tanam pun setelahnya juga butuh kan ngitung keuntungan, ngitung bahan baku, lebih efisien, pakai aplikasi, showing pakai website. Pokoknya butuh lah, semua bisnis butuh teknologi. Akhirnya saya dibutuhin. Bisnis itu selalu ada namanya fase introduce. Introduce itu pasti dari bawah ya, naik ke atas. Ada namanya growth. Ada ketika ada fase growth, ada fase namanya maturity. Udah di atas maturity, habis itu ada fase namanya decline ke bawah. Itu namanya product and business life cycle, dimana selalu ada introduce dulu, ada growth-nya, ada maturity. Pas kalian lagi mature-nya, lagi untung-untungnya, biasanya justru akan ciri-ciri kalian akan turun ke bawah. Itu yang dimana nanti pas masa turun, maturity ke decline, itu harus ada namanya inovasi. Nah, berinovasi itu berarti ketika kalian ngerasa puas,
Jangan pernah ngerasa puas, selalu pas ketika kalian udah, wah ini gue udah bagus nih, inovasi. Kalau ngomongin fase turun, ada nggak sih WIT dan bisnis aku tuh ada nggak sih turunnya? Ya ada lah pasti. Biasanya tahun pertama yang paling susah ya, tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima, tahun ketujuh, tahun ke-10. Biasanya angka bilangan prima biasanya gitu sih. Setelah 10 tahun lewat, 15 tahun, 20 tahun biasanya katanya sih gitu sampai orang. Kalau saya baru ngalamin 11 tahun. Ini masukan yang sangat saya sering mengerti dan saya sangat terbuka ketika kalian mau ngobrol fisik sama saya, ketemu di kantor, main-main ke kantor, saya jelasin lagi ulang gitu ya. Karena ini nggak bisa dijawab dalam waktu 10 menit atau 5 menit pula. Cuman saya bisa kasih saran. Do what you need, not what you want. Dan do with passion. Kalau nggak passion, kalian kalau kerja atau bisnis nggak pakai passion, kalian akan merasa itu tuh capek. Saya baru pulang dari kantor tadi malam jam 4 subuh. Saya punya anak, punya istri, saya baru pulang jam 4 subuh dari kantor, karena saya ngelihat ada kerjaan yang menurut saya belum beres, saya mau terusin dulu sampai beres. Sampai udah ada persiapan azan subuh, saya cepat-cepat pulang karena saya mau sholat subuh bareng sama anak dan istri. Nah, tapi saya kerja sama jam 4 subuh itu kenapa saya nggak ngerasa capek dan istri saya nggak marah? Karena passion gitu. Karena kita passion untuk mengerjakan ini tuh passion gitu. Nggak dengan kayak beban. Coba kalian bayangin ya. Kalian kuliah elektro. Kalau kalian ngerasa di sini ada yang capek. Duh, gua kuliah elektro tuh capek. Males gini. Berarti nggak passion. Ya udah beresin kuliahnya, beres itu. Jangan kerja di bidang itu. Jadi kalau mau berbisnis, harus diutamakan paling atas adalah passion. Setelah passion itu adalah business ethics. Etika berbisnis, business ethics. Cara kalian ngomong sama orang, cara kalian menghadapi semua keputusan. Bisnis itu nggak boleh lo marah sama siapapun, nggak boleh marah sama siapapun. Nggak boleh tegas, tapi tegas boleh ya, beda yang marah sama tegas beda ya. Misalkan kalian bikin perusahaan interior ya, misalnya perusahaan interior dan arsitek dan apa yang disebut dengan buat rumah gitu. Tiba-tiba si yang punya rumahnya komplain, Mbak Nadia, kenapa ya rumah saya kok tiba-tiba bocor gini-gini? Ya nggak tahu Bu, mungkin hujannya aja gede. Nah, nanti saya cek dulu ya. Nggak gitu jawabannya. Oh gitu Bu, kenapa kok bisa? Harus perhatian, passion. Oh, itu kenapa Bu bisa? Oke, coba Bu lihat fotonya gimana. Nanti tim saya akan segera ke sana dan saya akan segera cek. Gitu. Terus misalkan ada masih di interior, terus ada si kliennya protes gitu, bahannya nggak bagus, catnya nggak bagus. Ini kenapa catnya kayak gini? Semarah-marahnya klien, semarah-marahnya pelanggan itu adalah raja. Kalian harus tanya, kalian harus tanya balik. Oh ya gitu ya Bu, kenapa jeleknya? Kalau boleh tahu, maaf ya Bu sebelumnya kalau ini kurang memuaskan, karena harus kita perbaiki segala macam. Karena bisnis itu reputasi. Jelek sekali, die. Bisnis jelek sekali itu kalian ngebenerinnya susah. Tinggal kadarnya aja bedanya gimana. Kalau apalagi bisnis jasa, salah sekali, wah berbahaya sih. Tapi kalau bisnisnya makanan retail ya, contoh misalnya makanan retail itu kan bikin kafe, yang nggak enak paling pengunjungnya nggak akan marah-marah, tapi nggak akan datang lagi. Gitu. Makanan di sini nggak enak, gitu kan. Nah, jadi lakuin tuh pakai passion gitu. Terakhir, kalau mau ngobrol-ngobrol lain banyak tuh ada rumus keuangan ya, rumus hati, rumus spiritual, bukan spiritual sih, rumus kalian dengan kayak kalau yang di sini yang Islam semua kan ya, kalau Muslim semua gitu ya kayaknya juga semua agama sama ya. You wanna more, give more gitu. You wanna more, give more. The more you give, the more you get gitu. Terus sama what you do, what you get gitu. Apa yang lo lakuin, apa yang lo dapat, itu juga semua agama begitulah. Tapi kalau bisnis pada lumrahnya setelah passion adalah
Kalian harus tahu bisnis itu dari hulu ke hilir. Misalnya kalian punya hotel ya, kalau kalian punya hotel, punya penginapan, dari cuci piring, bersihin kamar, ganti spray, sampai jadi resepsionis harus tahu. Kenapa? Biar kalian tidak ditipu, biar kalian tidak dibohongi, kalian tidak dilalaikan oleh si karyawan. Ataupun misalkan kalian jadi yang punya hotel, kalian marah-marah sama bagian housekeeping. Kamu tuh bersih-bersih nggak benar. Pasti di dalam hati si pegawai kalian atau tim kalian, si bapak kayak bisa aja bersih-bersih. Ini tuh susah apa ganti spray jadi housekeeping gitu ya. Tapi kalau kitanya punya passion dan kita tahu hulu ke hilir, pegawai kita tuh tahu kalau kita tuh bisa loh ngeganti spray. Kalau lo nggak bisa, gue yang gantiin gitu. Jadi bisnis itu jangan sampai kalian nggak tahu titik-titiknya. Jangan sampai ada blind spot. Saya aja sampai detik ini saya tahu laporan keuangan, HR, open recruitment, keuangan, development, meeting, coding masih ngerti gitu. Jadi itu sih saran-saran yang singkatnya ya. Masalah passion, masalah sabar sama orang, bisnis ethics, dan terakhir hulu ke hilir gitu. Skill lain adalah kalian harus punya skill yang spesifik di bisnis tersebut ya. Itu jelas. Misalkan bisnis makanan ya harus bisa masak. Bisnis wajib nggak wajib, daripada kalian nanti ditipu-tipu sama tukang masaknya. Kalian bisnis hotel harus ngerti perhotelan dari hulu ke hilir. Itu jelas, ilmu itu jelas. Yang kedua adalah ilmu ikhlas. Susah itu. Ilmu ikhlas tuh semua orangnya susah ya, kayak saya kehilangan uang sekarang 50 juta tapi dapat uang 200 juta di kemudian hari gitu. Itu kan ilmu ikhlas ya, susah, berat. Yang ketiga ilmu manajemen waktu. Karena kalau jadi manajemen waktu lebih untuk kalian mungkin sementara manajemen waktu ya, tapi nanti semakin tinggi itu adalah bukan manajemen waktu tapi manajemen energi. Kapan kalian begadang, kapan kalian nonton Netflix, kapan kalian nonton bioskop, kapan kalian pacaran, manajemen energi. Jadi mindahin energi kalian dari A ke B, B ke C itu susah. Contoh, saya suka ketawain ketika orang yang gagal terus nangis, terus dia dapat nilai E, nggak ranking, nggak juara, terus nangis. Ngapain? Tangisan itu nggak fungsi untuk di sebuah kekalahan. Jadinya makin deep down. Nah, manajemen energinya adalah ketika kalian emosi di cara yang ketika kalian sedang anggaplah perlombaan atau kuliah kalian dapatnya jelek, jangan nangis. Nggak pantas, karena nangis itu dipakai untuk orang meninggal, orang sakit, patah hati. Nggak usah dipakai di tempat yang kayak gini gitu. Itu manajemen energi ya gitu. Lebih baik kalian salurkan energi tersebut ke belajarnya. Wah, saya gagal, berarti saya salah, saya harus pindah belajar lebih baik. Terus manajemen energi paling penting. Misalkan ada teman kalian salah gitu, kalian bikin bisnis nih, partner kalian salah, partner kalian nggak bener, jangan dimarahin, energinya dipindahin. Bro, kita gagal, kita nggak bisa kayak gini, kita semangatin, kita harusnya lebih baik gini. Jadi energinya kita tuh kan di dalam perasaan kita tuh punya apa ya, punya banyak kotak-kotaknya. Ada namanya kalau pernah nonton Inside Out gitu ya, di film kartun namanya Inside Out, ada si anger, ada si sad gitu, ada kesedihan, ada marah, ada si lucu, si komedi, siapa si jiwa kita ini banyak. Nah itu tuh harus punya manajemen energi yang tepat. Itu ilmu yang cukup susah. Yang terakhir, ilmu keuangan penting. Percuma kalian bisnis nggak ngerti ilmu keuangan, minimal ilmu keuangan basic. Tahu namanya ledger, general ledger, kredit, debit, kredit, laba, rugi, revenue, net revenue, gross margin profit, gross transaction value, banyak lah gitu.
Sebenarnya gimana? Oke, pertanyaannya ini random. Ini pertanyaannya belajar gimana? Ini beda mazhab, beda guru, beda cara. Sama kayak kungfu nih. Persis kayak kungfu. Kalian belajar sama saya akan mempunyai pola kayak saya. Saya soalnya hatam banget gitu. Karena saya udah punya murid banyak juga. Saya kebetulan juga mahasiswa, semoga saya juga dosen gitu ya. Kalau pakai cara saya, belum tentu semua orang cocok. Jadi cocok-cocokan. Ada orang yang pakai caranya teman saya juga bisa. Jadi cocok-cocokan banget. Jadi contoh ya, saya pribadi, saya caranya adalah saya tidak pernah menunda pekerjaan. Kalau belum selesai terus gas. Lo masih belum beres juga mau tidur, jangan tidur. Terus saya selalu bikin project management. Kalau saya sukanya project management. Saya catat di satu pakai aplikasi to-do task gitu, pakai Trello, entah pakai apa lagi tuh, saya bebas kalau kalian mau entah pakai Jira atau apapun toolsnya, pakai aja. Kalau saya men-track kerjaan first in first out. Saya ngecek apa aja yang harus kerjain, saya hari ini ngapain. Kalau saya kerjaannya udah selesai, baca buku apa ya, belajar apa ya, harus ngapain ya. Nah, kalau baca buku sudah muak dan segala macam, saya harus ketemu siapa ya? Ngobrol sama siapa ya? Ketemu siapa ya? Networking sama siapa ya? Karena cara kerjanya berbeda. Itu saya ya. Ada teman saya yang bisnisnya juga bagus. Hampir tiap hari dia masak, dia bisnisnya adalah kuliner. Hampir tiap hari dia masak dengan menu berbeda, hampir tiap hari masak dengan makanan berbeda, hampir tiap hari nemu bumbu baru. Tapi dia nggak pernah ketemu orang, dia jarang ngobrol sama orang, tapi bisnisnya laku. Tempat makannya jadi rame dan segala macam. Nah, kenapa disebut entrepreneur? Nah, ini sih yang harus kalian juga agak pelajari. Entrepreneur itu mengentertain orang dan diri sendiri. Judul aja udah entrepreneur, sebenarnya dari bahasa mana ya itu, bahasa Spanyol, Jerman, lupa saya. Entrepreneur. Jadi mengentertainment diri sendiri dan entertain orang lain. Contoh gini, tukang nasi goreng kenapa disebut tukang dagang? Tapi yang jualan nasi goreng mafia disebut entrepreneur. Aneh nggak? Coba tukang nasi goreng yang lewat-lewat dorong-dorong, tukang bakso dorong-dorong disebutnya, wah mang, tukang bakso, tukang nasi goreng. Tapi yang punya nasi goreng mafia disebut entrepreneur, yang punya bakso aci akang disebut entrepreneur, yang punya bakso yang punya nama disebutnya entrepreneur. Kenapa? Sedangkan sama-sama dagang bakso kan. Nah, filosofinya adalah kalau tukang nasi goreng yang keliling dorong tadi, mau beli mau beli telur dan bahan bakunya berganti-ganti, nggak masalah kan? Beli telurnya di Indomaret, di Alfamart, di warung, ya bodo amat juga gitu. Dan nggak ngaruh juga buat kita, dan enak-enak ya sekarang dia tukang dagang lewat. Dan dia bahan bakunya nggak dipiara dengan baik. Tapi kenapa nasi goreng mafia disebut entrepreneur? Karena dia bahan bakunya beli ke supplier yang jelas. Kayak beli telur di tempat yang sama terus. Berasnya di tempat yang sama terus. Ada vendor desainnya, ada vendor bajunya, karyawannya. Nah, menghidupkan pebisnis lain. Saling punya ekosistem. Ketika nasi goreng mafia makin terkenal, makin besar, vendor telurnya, vendor berasnya, vendor kecapnya makin besar. Sedangkan tukang nasi goreng yang lewat di gerobak dorong, kadang lewat rumah orang aja, Mas mau nasi goreng, nasinya habis. Ya udah Bu, ambil aja nasi di rumah Ibu, nanti saya bantu masakin. Boleh gitu kan? Sedangkan di nasi goreng mafia nggak boleh bawa nasi sendiri, sold out gitu. Disebutnya sold out. We have an SOP gitu. Kita punya
SOP yang jelas itu tolong dihargain. Nah, itulah bedanya entrepreneur sama tukang dagang atau businessman. Kalau kalian mau disebut entrepreneur, ada orang ngomong, saya tuh entrepreneur. Mas, bisnisnya apa? Eh, Percetakan. Bagus, itu entrepreneur. Percetakan dan punya teman banyak, terus bisa mencetak banyak partner. Terus dibilang, saya entrepreneur. Terus lo ngapain? Dagang sate taichan. Eh, Punya cabang cuma satu, beli telur, beli ayamnya ngasal. Ya nggak bisa disebut entrepreneur. Itu businessman aja. Makanya kadang orang suka ngomong, gua mah bisnismen gitu ya. Bener, orang zaman dulu ngomong bisnismen ya bisnismen, bener. Entrepreneur tuh mungkin baru hype sekitar 30 tahun akhir ini ya. 30 tahun belakangan, tahun 90-an, tahun 80 90-an terkenal ya. Sebelumnya ya bisnismen ya nggak pernah ngaruh gitu. Jadi kalau nanyain cara kerja jadi entrepreneur ya beda-beda. Kamu sukanya kayak gimana? Ada yang bilang cara kerja saya salah, ada. Saya waktu itu pernah punya murid saya bilang, Kang, saya nggak bisa pakai pola pekerja Akang yang kayak gini. Ya jangan samain, karena beda beda guru, beda masab gitu. Ya bahasanya beda 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 tools lah gitu. Jadi kalau cara paling umumnya adalah tadi passion, do what you want, but take a look what you need gitu. Tapi don't take what you want, tapi pakai passion dulu lah. Sukses is not, kalau buat saya pribadi ya, sukses is not all about the money. Tapi impactful kalian sebesar apa gitu. Saya lebih suka pebisnis yang timnya naik Avanza, bosnya pakai Innova. Saya nggak suka ada pekerja, bosnya pakai Lamborghini, pegawainya pakai motor bebek jelek gitu. Saya nggak suka. You're not impactful, man. Gitu. Betapa berharganya ketika memanusiakan manusia. Kenapa negara ini nggak pernah maju? Kenapa dunia ini tidak pernah tentram? Karena memanusiakan manusia itu susah. Kadang orang too much greedy. Kalau ngomongin tadi, kalau pertanyaannya siapa namanya? Siapa namanya? Neni. Iya Kang. Pertanyaan Neni itu tingkat sukses itu seperti apa kan? Kunci kesuksesannya gitu. Menurut Akang secara pribadi bagi kuncinya. Seorang iya kuncinya. Kuncinya adalah bisa ya itu benar. Kuncinya adalah impactful buat orang lain. Semakin banyak orang yang terbantu sama dia dan membesarkan dia, itulah entrepreneur. Kalau businessman itu beda. Kenapa? Entrepreneurship itu ada di semua kewirausahaan, itu ada di semua jurusan. Karena beda dengan bisnis. Misalkan bisnis ekonomi makro mikro itu tuh adanya di ekonomi. Karena buat bisnis kan. Kenapa entrepreneur itu jiwanya bisa ditumbuhkan di semua orang. Semua orang bisa jadi entrepreneur. Tapi seberapa maksimal, kuncinya adalah seberapa maksimal Anda bisa impactful buat orang lain. Misalkan kalian punya bisnis bakso gitu ya, toko rumah makan bakso, seberapa banyak yang terlibat di bisnis tersebut, seberapa banyak orang yang terbantu dari bisnis itu. Gak pernah terbayang sama orang kalau kalian beli minuman, kalian punya uang 10.000 beli minuman teh kotak 4.000 rupiah, itu tuh awalnya 10.000-nya uang kalian, 4.000-nya jadi uang si bibi yang ada di warung. 4.000 yang uang di bibi di warung itu dikumpulin sama dia buat anaknya sekolah. Anaknya sekolah terus punya uang, tiba-tiba bisa berjalan, bisa dapat ilmu, terus jadi mahasiswa tuh sukses. Berarti uang 4.000 kalian beli teh kotak aja jadi manfaat kan. Nah, seberapa impactful itu yang jadi disebut dengan kuncinya entrepreneur. Membawa sebanyak apa kalian impactful buat orang lain. Dan kuncinya setelah kalian punya impactful, persisten.
Wah, gue entrepreneur bikin bikin bisnis bakso, baru 2 tahun tutup, baru 5 tahun tutup. Kenapa saya cukup dibilang banyak, cukup liar dan cukup sustain bisnis ini? Karena saya ditanya, si Mas Mas Irfan ini, Mas Irfan ini bisnisnya apa sih, IT udah berapa tahun? 11 tahun. Wah, konsisten sekali 11 tahun gitu. Itu penting sih. Itu relasi itu kayak apa ya? Kalau kalian mobil gitu ya, naik mobil atau naik motor, justru itu rodanya. Entrepreneur tuh kalau kalian nggak punya relasi, nggak punya network, mau jalan sama siapa? Mau jualan ke siapa? Mau ngundang siapa? Makanya ada orang, gua itu introvert mau bisnis, ya bukan berarti nggak bisa. Pasti introvert pun punya relasi sesama introvert. Contoh, ya kalau introvert ya bikin bisnisnya coffee shop yang sepi, banyak banyak bacaan bukunya gitu ya. Kalau yang orang yang sangat terbuka, extrovert, bikin aja cafe yang ada live musiknya gitu kan. Jadi kalau relasi itu adalah bannya. Bayangin kalian nggak punya relasi dan network, mau bisnis, nggak akan jalan dong. Mau punya partner, butuh butuh network. Mau cari supplier, butuh network, butuh relasi. Gitu. Itu sih kalau menurut saya, seberapa penting, penting banget itu bannya gitu. Apa alat buat jalannya itu. Menurut pendapat saya main. Kalau ini di record gitu ya, dan di record dan ada dosen yang nonton bilang, dosennya bilang kalau saya ngajarinnya nggak benar, silahkan ketemu saya gitu. Enggak deh, bercanda ya. Memang main jelasnya main tapi main yang benar ya, maksudnya kayak di tempat coffee shop nongkrong, ngobrol sama orang-orang sekitar, ngobrol, ada event yang ngobrol, terus kalian ngobrol sama yang chefnya, sama baristanya, ngobrol sih, intinya ngobrol banget, ngobrol aja, ngobrol ngopi-ngopi, jadi kenal ini kenal itu. Kalau kalau buat ngembangin relasi gimana, nggak ada cara lain selain main, ngobrol, nggak ada lagi. Cuman jangan kebablasan ya. Saya pernah nonton salah satu vlog akhir-akhir ini, vlog atau podcast ya. Orang tua bilang, kamu tuh main mulu, nongkrong mulu, tidak bermanfaat. Lebih baik kamu sekolah, belajar aja, nggak bener. Belajar terus, mau jadi apa? Kalau saya balikin sekarang, kalau saya punya anak di umur milenials ini, kalian cuma belajar doang, mau jadi apa? Kalau kalian nggak punya relasi. Ya nggak? Kalau belajar doang, just jago, ini bukan negara yang penuh dengan riset and development gitu. Ujung-ujungnya orang yang pintar banget, kelas 1 SD sampai SMA tuh ranking 1, terus kuliah di ITB, S2 di ITB, terus S3 di ITB lagi, terus kuliah di luar negeri. Mentok-mentok apa sih? Dosen. Mentok-mentok apa sih? Jadi researcher di negara lain. Tapi kalau dia tambahin, udah pernah ranking, udah pernah kuliah ITB, kuliah S2 ITB, terus luar negeri, keluar sekolah swasta, luar negeri, sampai MIT, Harvard. Tapi dia sambil main. Ilmu dia jadi ada yang tahu gitu. Nggak cuma kapabilitasnya, ilmu dia cuma di akademi. Ilmu dia jadi orang yang dia tahu, jadi ada peluang. Lo bisa ini ya, kita bikin ini yuk. Lo bisa itu ya, bikin ini yuk. Kalau nggak punya relasi, nggak bisa dikembangkan dengan main tadi, ya percuma. Caranya coba. Gagal ya coba. Karena gini, kadang kalian orang tuh suka pengen sukses. Lihat orang lain, lihat sosial media, dia bisa diet ya. Gue pengen badannya bagus kayak dia. Tapi kita nggak nyoba, jadi nggak pernah jadi kayak dia. Dia pakai mobil ya, dia punya ini, bisa segini. Karena kita nggak pernah nyoba ya, jadi nggak pernah belajar juga gitu. Jadi
orang tuh punya punya timeline-nya sendiri, punya momentumnya sendiri, di mana orang punya momentum tersebut tuh dijalanin kalau nggak dicoba. Misalkan ada orang sukses dari umur 14 tahun jadi penyanyi cilik, dari umur 14 tahun sampai umur 25 tahun, tapi umur 30 mati. Mau jadi orang kayak gitu? Nah juga kan. Ada orang yang dari kuliahnya baru lulus 26 tahun, lulusnya telat, terus cari kerja dari umur 26 nggak tahu, tapi umur 32 tiba-tiba dia bikin bisnis booming, terus tiba-tiba jadi orang kaya nomor sekian, terus jadi impactful, punya yayasan, punya foundation. Jadi passion itu nggak bisa diatur. Oh, passion gue ini, besok kita jadi ketemuin ya, cari sendiri dan tanya pada diri sendiri, cobain mana yang passion dari kalian. Contoh, kalau kalian main TikTok ya, semua main TikTok kan ya, pasti pernah lihat namanya Dims the Meat Guy, yang orang masak pakai daging gitu, masak pakai daging segala macam. Itu teman saya dia bisnis tempat cukur gagal, bikin startup ke Cina gagal, bikin segala macam, dapat investor apapun gagal. Tiba-tiba ada TikTok, platform yang berbeda. Dia memang suka aneh-aneh dan dia tiba-tiba iseng dari masak. Sekarang followersnya 1 juta lebih dan checklist, dan disponsorin sama banyak orang yang supplier daging. Passion tuh nemunya kadang-kadang mendadak banget, kadang sudah terplanning. Kebetulan saya bilang di awal, saya hoki, passion saya ditemukan dari kecil gitu. Dan tidak semua orang menemukan passion dari kecil. Tidak semua orang menemukan passion di tengah-tengah hidupnya. Kadang di ujung jalan. Contoh, passionnya Colonel Sanders yang punya KFC, di umur 70 tahun baru dia punya nemuin bumbunya KFC. Dan akhirnya booming, dan itu jadi ayam nomor 1 di dunia. Di umur 70 tahun, bro. Jadi jangan takut, passion cobain, coba. Nggak ada cara lain selain coba dan pantang menyerah. Sudah itu doang. Nah, ini balik ke ilmu yang tadi sebelumnya, ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas itu susah memang. Kalau gagal tuh saya banyak. Gagalnya partnernya nggak cocok, uangnya pernah uang dibawa kabur, pernah debat sama si teman partner kerja terus jadinya misah. Ya balik lagi tentang sabar. Tadi kan udah dibahas ya oleh tentang sabar sama tentang business ethics. Nah, business ethics itu juga penting. Jadi kegagalan itu kita akan belajar bahwa etika berbisnis tuh nggak gini. Jadi ngomongin di awal kontrak segala macam, bagi hasilnya di mana, itu harus dibahas di awal. Kalau ngomongin gagalnya kenapa dan bisa belajar apa aja, banyak dong yang belajar. Jadi tahu tipikal orang, tahu bisnis apa yang berhasil, bisnis apa yang gagal gitu. Tapi gagalnya rata-rata kayak karena apa sih? Karena nggak tahu aja. Karena ketidaktahuan kita, karena perbedaan manusia itu banyak banget, perbedaan hidup orang itu banyak banget, gara-gara hal sepele bisa berubah. Jadi sesimpel itu sih buat Azara ya gitu. Jadi jangan bilang kalau gagal itu salah gitu. Justru gagal itu jadi kamu punya ilmu buat ke depannya. Perbedaannya, kalau kuliah itu ada nilai, kalau bisnis itu ada kerugian. Kalau kalian kuliah paling cuma A, B, C, D, E gitu. Nah, tapi kalau bisnis itu ada rugi, untung, kurang untung, untung banget. Nah, karena sudah tidak ada lagi nilai. Tidak ada lagi benar atau salah, tapi cukup atau tidak untuk kalian gitu. Oke, saran pertama, banyakinlah main. Bisnis itu harus happy. Kalian harus main apa aja lah. Mau sosial media, mau nyobain main nongkrong sama temen, banyakin relasi, banyakin happy santai-santai. Kalau kalian
terlalu serius mengejar apa yang kalian kejar, itu bagus. Tapi nggak ada mainnya, nggak ada open mindednya juga percuma. Kalian nggak akan dibantu sama siapapun. Saya jamin kalian dari 100 orang pembicara yang ngomong, dari 100 dosen yang pernah kalian ngomong, cuma saya doang yang gaya bicaranya begini. Ya nggak? Saya jamin cuma 1 dari 100 yang juru main, yang ngomongnya berbeda, gaya bicara beda. Dan saya berani banget kalau ada dosen yang bilang, wah Mas Irfan tuh ngajarin yang nggak bener. Ya udah Pak, yuk yang bener gimana? Kita ngobrol. Saya malah mau berdebat dengan dosen-dosen tua yang emang ngajarinnya ortodoks gitu. Yang akhirnya saya bilang sekarang, lihat Pak, gitu. Saya kepada dosen-dosen sekarang, gitu, saya bilang, Bapak ngajar sekarang kewalahan dengan cara online. Saya tidak. Karena apa Pak? Open mind. Let the young take the positions. Let the young brave themselves to embrace this business gitu. Then everything's about learning. Gitu. Nah, saran Kak, kalian harus berani ngomong sama siapapun, mencoba, tapi pakai tadi balik lagi etika. Ada cara intonasi ngomong, ada cara ngomong ke orang tua, segala macam itu harus tetap ada namanya ada etika. Sisanya banyakin main, baca buku, ngobrol sama orang, kongkow sama orang, nonton film yang bermanfaat, bukan nonton film Korea nangis-nangis, terus bukan nonton Blackpink terus-terusan. Eh, Blackpink nggak akan berubah. Selalu ada di depannya Blackpink in your area, tidak jadi Blackpink in my area. Karena dia pengen masuk di area kalian. Jadi jangan nonton Blackpink terus-terusan, nggak ngaruh buat hidup kalian. Nonton film-film yang bermanfaat, nonton uh, apa film dokumenter yang bermanfaat, sampai kalian nonton podcast yang bermanfaat. Jangan nonton podcast Deddy Kobuzer terus, nonton Dewa Kipas. Yang ditonton tuh yang saya juga nonton sih podcast Deddy Kobuzer, tapi yang menurut saya topiknya dan orangnya bermanfaat. Yang enggak ya nggak usah lah. Nonton catur Dewa Kipas 2,5 jam ngapain juga. Nanti aja tuh nontonnya kalau atau nggak nanya di review-review gitu. Karena di zaman ini yang paling bahaya untuk entrepreneur dan kalian sebagai anak muda adalah, saya tahu hati kalian tuh terguncang sekali dengan orang-orang yang di sosial media. Ih, dia kenapa cantik ya? Kenapa dia punya bisnis ini? Kenapa dia kok kaya? Saya kok enggak? Kenapa ya bisnis dia bagus? Saya enggak. Kenapa saya begini? Kenapa dia begitu? Nah, akhirnya jadinya mental illness. Keluarlah kata-kata baru anak milenial sekarang, anxiety, ghosting. Tiba-tiba dia gara-gara dia bisnisnya gagal, dia ghosting sama pacarnya, dia ghosting ke orang-orang, dia nggak ada. Apa sih ghosting? Terus hidup dia anxiety, apa sih gitu. Terlalu banyak kata-kata baru dan terlalu banyak pikiran millennials yang ketakutan, padahal santai aja bro, take it easy. Jadi jangan terlalu serius. Hiduplah kayak kayak Komeng, santai, spontan uhuy. Dan jadinya mereka orang-orang kayak Komeng kan juga orang-orang yang banyak nonton hiburan juga jadinya lebih happy ya. Kalian coba bisnis tuh, saran saya adalah jangan terlalu serius tapi passion, resisten, resisten konsisten. Udah itu doang. Sisanya apa ya, nggak ada.